Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ashraf dengan NIM 23-5149-GE-10-155. Saya dari Fakultas Geografi Prodi Pembangunan Wilayah. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Statistika yang bersifat take home, yang menjelaskan penjabaran soal penugasan UAS Statistika dari Dr. Irwan Endrayanto, SSI, MSc. Di sini terdapat 3 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini terdapat soal yaitu sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari danau A dan konsentrasi PCB dari dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per miliar adalah sebagai berikut: 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 11, 10,6, dan yang terakhir 10,8. Selain itu, sebuah sampel yang terdiri dari 8 ikan ditangkap dari danau B dan tingkat PCB dalam ikan yang diukur dengan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan di danau A. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 11,7, 12,1, 10,4, dan yang terakhir 12,6. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di danau A memiliki varian sebesar 0,09, sedangkan teknik yang digunakan di danau B memiliki varian sebesar 0,16. Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5% klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Mulai dari pembahasan, sini terdapat 10 sampel ikan pada danau A dengan varian 0,9, sedangkan pada danau B terdapat sampel ikan berjumlah 8 dengan varian 0,6 dengan tingkat signifikansi 5% pada danau tersebut. Langkah awal dalam menyelesaikan kasus ini dengan mencari nilai rata-rata dari masing-masing danau. Seperti pada gambar yang di sebelah kiri atas ini, terdapat data-data yang sudah diketahui. Kemudian mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata A dengan data berikut, kemudian dibagi 10, karena terdapat 10 sampel ikan pada danau A yang menghasilkan rata-rata A sebesar 11,17. Kemudian rata-rata B dengan data berikut, kemudian dibagi 8 karena kembali lagi sampel pada variansi pada danau B 8. Kemudian menghasilkan rata-rata nilai B adalah 11,99. Kemudian uji statistik atau teh hitung. Di sini menggunakan persamaan sebagai berikut: rata-rata A dikurangi rata-rata B dibagi akar dari variansi A per NA plus jumlah variansi B per NB. Kemudian lanjut ke perhitungan. Di sini terdapat rata-rata A yaitu tadi 11,17 dikurangi 11,99 dibagi akar 0,09 per 10 ditambah 0,16 per 8. Kemudian menjadi seperti ini. Kemudian bersingkat lagi menjadi 0,82 per akar dari 0,029, menghasilkan nilai jadi 4,82. Uji kritis. Selanjutnya perlu diketahui dengan degree of freedom untuk mendapatkan hasil uji kritis. Di sini degree of freedomnya sama dengan NA plus N kurang 2. NA-nya tadi 10 tambah 8 dikurangi 2, menghasilkan degree of freedomnya menjadi 18. Kemudian dicocokkan dengan titik presentase distribusi T.
DF-nya 16 dan di sini mendapatkan hasil 2,11991 dengan nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dan melihat tabel T kritis uji dua pihak, diketahui T kritis dari degree of freedom yang berendah 16 adalah sebesar 2,11901 atau dibulatkan menjadi 2,120. Kesimpulan yang didapat dari kasus ini berdasarkan nilai T hitung yakni 4,82 dan nilai T kritis sebesar 2,120, maka klaim bahwa kolam A dan kolam B memiliki tingkat pencemaran yang sama dapat ditolak. Karena hal ini dikarenakan jumlah T hitung lebih besar daripada T kritis atau 0,482 lebih besar daripada 2,120 yang berarti nilai H0. Klaim bahwa kolam A dan kolam B memiliki tingkat pencemaran yang sama dapat ditolak. Dan selanjutnya soal kedua. Di sini data berikut merujuk pada usia kematian suatu spesies yang diberi makan 1 hingga 3 jenis pola makan. 30 ekor tikus spesies yang berumur pendek dibagi secara acak menjadi 3 kelompok, masing-masing berisi 10 ekor. Rata-rata sampel dan varian sampel usia kematian diukur dalam satuan bulan dari 3 kelompok adalah sebagai berikut. Rata-rata sampel kalori sangat rendah mendapatkan nilai 22,4, kalori sedang mendapatkan 16,8, kalori tinggi 13,7, dan varian sampel pada kalori sangat rendah 24,0, kalori sedang 23,2, dan kalori tinggi 17,2. Pertanyaannya adalah ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% bahwa rata-rata masa hidup seekor tikus tidak dipengaruhi oleh pola makan. Kemudian langkah awalnya adalah dengan mencari rata-rata data terkait. Di sini menggunakan sigma xi per n itu 22,4 ditambah 16,8 ditambah 13,7 dibagi 3 menghasilkan rata-rata total yaitu 17,63. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Di sini jumlah kuadrat perlakuan menggunakan persamaan CKP N sigma dikali XI min X kuadrat dengan jumlah tikus dalam setiap kelompok dikali rata-rata pada tabel dikurangi rata-rata seluruh data. Di sini CKP sama dengan 10 dalam kurung 22,4 dikurangi 17,63 dikuadratkan dan ditambah 16,8 dikurangi 17,63 dikuadratkan ditambah 13,7 dikurangi 17,63 dikuadratkan. Kemudian sama dengan 10 dikali 4,77 dikuadratkan ditambah min 0,83 dikuadratkan dan ditambah min 3,93 dikuadratkan. Kemudian menjadi 10 kali 22,7529 ditambah 0,6889 ditambah 15,4449 dan menghasilkan nilai CKP sebesar 388,867. Kemudian persamaan jumlah kuadrat galat dengan rumus dalam kurung N-1 sigma SI atau jumlah tikus setiap kelompok dikurangi 1 dan dikali jumlah variasi sampel. Di sini CKG sama dengan 10 min 1 kali 24 ditambah 23,2 ditambah 17,1 hasilkan 9 kali 64,3. Kemudian hasil akhirnya adalah CKG sama dengan 578,7. Hipotesisnya di sini H0 itu rata-rata usia hidup tikus tidak dipengaruhi pola makannya. Kemudian H0 lagi rata-rata usia tikus kelompok kalori rendah sama dengan kalori sedang sama dengan kalori tinggi.
satu setidaknya ada 2 kelompok tikus yang rata-rata usianya berbeda. Tingkat signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Tabel ANAVA. Sini terdapat aspek-aspek sumber keragaman, jumlah kuadrat, degree of freedom, rata-rata kuadrat, dan F-hitung. Sini perlakuan CKP-nya menghasilkan nilai sebesar 388,867. Kemudian degree of freedom-nya itu jumlah kelompok min 1, itu DF sama dengan 3 min 1, menghasilkan DF sama dengan 2. Rata-rata kuadrat atau RKP, rata kuadrat perlakuan itu JKP dikurangi diper DF, itu menghasilkan nilai RKP sebesar 194,4335. Kemudian di sumber keragaman Galat, CKP menghasilkan nilai sebesar 578,7. Degree of freedom-nya adalah 3 dikali 10 min 1 sama dengan 27. RKG menggunakan rumus CKG per DF yaitu 578,7 dibagi 27 menghasilkan nilai 21,43. Kemudian F-hitung menggunakan rumus RKP dibagi RKG itu 194,4335 dibagi 21,43, itu F sama dengan 9,67. Tabel persentase F untuk probabilitas 0,5. Berdasarkan tabel persentase F untuk probabilitas 0,0, nilai F 0,05 dengan degree of freedom 2 dan 27 adalah 35. 27 degree of freedom-nya 2 adalah 3,35. Kesimpulannya itu berdasarkan nilai F hitung yaitu 0, ini 9,07 dan nilai F kritis sebesar 3,35. Maka klaim bahwa rata-rata usia hidup tikus tidak dipengaruhi oleh pola makannya dapat ditolak. Hal ini dikarenakan jumlah F hitung lebih besar daripada F kritis atau 4,907 jelas lebih besar daripada 3,35, yang berarti nilai H0 klaim usia hidup tikus tidak dipengaruhi pola makannya dapat ditolak. Kemudian soal ketiga yaitu asesmen reflektif. Sini lama saya mereview jurnal menggunakan jurnal berikut dalam judul Dog Hazard and Annual Precipitation Predict to Increase in the Chirbujoki River Basin Land, disusun oleh Lauri Pelto, Marco Galileo, Nora Peijalainen, Rope Kauki, Marco Kesnen. Di sini saya menjelaskan bahwa uji hipotesis berfungsi untuk menemukan hasil dari penelitian yang dapat menolak atau mendukung pernyataan hipotesis awal. Kemudian H0 yaitu tingkat kesulitan hidup di wilayah pesisir dipengaruhi kenaikan permukaan air laut. Dalam konteks ini H0-nya diambil dari jurnal yang pernah saya review tadi. Mungkin tantangan dari review jurnal ini yaitu jumlah variabel ada banyak tergantung aspeknya. Kemudian selain daripada itu juga dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang mendalam guna merumuskan hipotesis tersebut. Kemudian juga karena jurnal ini disusun oleh saintis yang lumayan expert, sehingga kita butuhkan pemahaman karena di dalamnya ini terlalu banyak kata-kata teknis yang terkait hipotesis yang ada di dalam jurnal tersebut. Sekian, kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan teman-teman yang nonton video saya hingga akhir atau tim penguji pas pada matku statistika kali ini. Sekian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.